Assalamualaikum teman-teman dari Vlog, apa kabar? Gue doain pasti kalian semua sehat sekeluarga. Hari ini kita akan membahas sebuah Suzuki Katana yang cukup orisinil. Kira-kira apa aja yang berbeda kalau Suzuki Katana yang semuanya masih serba standar? Saksikan videonya, kita akan bahas lengkap di sini. Jadi Suzuki Katana itu adalah Suzuki Jimny versi lokal yang diproduksi dari tahun 1984 sampai ke 2006. Kalau sedikit sejarahnya mengenai Suzuki Katana, itu kita kembali lagi ke tahun 84, di mana saat pertama kali muncul, bentuknya memang sudah seperti Suzuki Jimny yang keluaran dari Jepang. Yang ngebedain ada beberapa, diantaranya untuk atapnya, dia menggunakan atap tanggung atau atap kentang. Jadi belum pakai atap panjul kayak ini dan bukan menggunakan atap trepes seperti Suzuki Jimny Super atau Super Jimny. Terus bagian depannya, dia grillnya juga masih pakai grill yang vertikal modelnya dan bahannya dari besi. Jadi persis kayak Suzuki Jimny, ya yang ngebedainnya itu paling cuma di atap dan untuk namanya pun ternyata masih sama, yaitu Suzuki Jimny 4x2. Karena namanya Suzuki Jimny juga cuma versi 4x2, akhirnya di saat itu orang banyak yang menyebutnya Jimny Banshee. Maka dari itu, di tahun 86 keluarlah Suzuki Jimny 4x2 yang sudah diganti namanya menjadi Suzuki Katana. Kita agak mundur sedikit teman-teman. Kenapa Suzuki Katana itu diciptakan? Karena pajak yang ada untuk kendaraan 4x4 di tahun 80-an itu memang sudah cukup terasa berbeda dengan untuk kendaraan 4x2. Itu dia, akhirnya keluarlah Katana ini sebagai solusi Suzuki Jimny yang lebih murah untuk masyarakat Indonesia. Lalu teman-teman, di tahun 86 itu, saat namanya sudah Suzuki Katana, tetap ada beberapa hal yang dirubah. Antara lain, untuk rem depan, dari yang tadinya tromol, sudah menggunakan cakram. Dan untuk dashboardnya pun, sudah mengalami perubahan menjadi dashboard yang kita bilangnya model bulat-bulat. Masuk ke tahun 89, terjadilah facelift yang pertama. Saat facelift pertama ini muncul, salah satu perbedaan yang paling signifikan adalah untuk bagian mukanya dan juga atapnya. Atapnya sekarang udah menggunakan atap panjul atau high roof seperti yang ada di samping gua ini. Dan untuk mukanya, untuk pertama kalinya Suzuki Katana lampunya menjadi kotak dari yang sebelumnya bulat. Kalau untuk Katana yang facelift pertama ini disebutnya Katana Blitz. Jadi emang sebenarnya bukan cuma facelift, tapi untuk performanya pun juga ada perubahan. Terutama untuk bagian suspensinya, yaitu pada per daunnya, di mana diklaim untuk per daun yang Blitz ini, dia lebih empuk. Dan emang ternyata benar sih, lebih empuk. Dan setelah itu, banyak juga yang khusus pakai per daun Katana Blitz untuk kegunaan off-road. Nah teman-teman, waktu Blitz ini muncul, variannya pun jadi ada 4. Ada DX, ada GX, ada DX yang Blitz, dan ada GX yang Blitz. Terus, kalau kita lanjut lagi ke tahun 93, facelift yang kedua muncul yang kurang lebih sampai sekarang ini. Inilah facelift yang kedua. Dimana di bagian depannya, dia grillnya udah kembali lagi jadi lampu bulat, dan dia variannya itu lebih simple, yaitu DX dan GX. Sekarang kalau ditanya, perbedaan antara varian yang DX dan GX apa? Pertama, kalau yang DX itu dia nggak pakai power steering. Dia belum ada AC-nya, dia belum ada radio tip-nya, bangku belakangnya madep ke samping, dan untuk velgnya menggunakan velg kaleng. Sementara untuk yang GX atau varian yang lebih lengkapnya lagi, ya dia udah menggunakan velg yang bentuknya lebih racing, menggunakan velg alloy, terus dia ada radio tip, ada AC, ada power steering, dan untuk jok di baris keduanya, dia udah madep ke depan. Ya, jadi semenjak itu hanya ada varian DX dan GX sampai ke selesainya Katana ini di tahun 2005-2006. Oke, sekarang kita akan ngebahas Suzuki Katana yang sangat spesial yang ada di samping gua ini. Ini adalah Suzuki Katana GX tahun 2002 milik dari temen gua yang bernama Yodi.
Kondisinya sangat luar biasa untuk gua pribadi, dimana kurang lebih hampir 90% lebih parts yang menempel itu masih orisinilnya. Dan selain orisinil, kondisinya pun juga menurut gua luar biasa min ya. Luar biasa kempling kalau kata anak-anak selatan. Ya, karena catnya gue lihat overall semuanya masih cat asli dan kondisinya sangat-sangat basah ya. Sangat-sangat basah atau kinclong. Pertama kita akan ngebahas untuk grill ya teman-teman. Jadi untuk grillnya, ini adalah grill standar yang ada di Katana GX untuk facelift yang terakhir. Dimana dia modelnya itu sekarang udah logo S aja, udah bukan tulisan Suzuki. Dan ini menurut gua sangat long lasting atau umurnya panjang. Karena ini menjadi grill dari Suzuki Katana yang rentangnya itu paling lama. Waktu pertama keluar, facelift yang kedua ini, dia sempat menggunakan grill yang sama dengan Suzuki Samurai. Tapi itu hanya di tahun 93-94 aja. Karena setelah itu, semuanya udah bentuknya yang seperti ini. Grillnya sampai ke akhir dari Suzuki Katana. Jadi ini masih pakai grill standarnya. Ini masih pakai bumper standarnya. Dan seperti teman-teman ketahui juga, kalau yang bumper standarnya, ini selain bahannya juga besi ya. Dia bagian sampingnya dia ada plastik moldingnya berwarna hitam. Sementara kalau untuk di sininya, bumpernya dia sewarna sama bodi teman-teman. Berikut ya, kita akan ngebahas untuk di bagian sini teman-teman. Pertama untuk wiper. Ini wipernya juga masih wiper orisinilnya. Dimana kalau wiper orisinilnya itu, dia kunciannya terkadang agak sedikit menyebalkan. Dia lebih mudah untuk ngamplet atau kendor dibandingkan untuk yang generasi selanjutnya atau versi dari Suzuki Caribbean yang udah kunciannya dengan drat seperti mobil-mobil modern. Ini tapi kondisinya masih oke teman-teman untuk wipernya, untuk washernya juga. Dan satu hal yang gue suka, ini si panggangannya ini dia masih pakai yang aslinya. Ini sebenarnya emang kita bisa beli teman-teman, parts SGP juga ada, tapi yang parts SGP-nya itu dia udah jadi plastik. Sementara kalau yang aslinya gini, ini masih yang kaleng. Makanya ini dibiarin aja nggak apa-apa penyok kayak gini. Yang penting si panggangan sate masih tetap pakai yang aslinya keluar dari pabrikan, yaitu yang bahannya dia metal, bukan plastik. Terus yang gue suka teman-teman, ada beberapa stiker di sini yang kembali direstore lagi supaya semakin kondisinya orisinil lagi. Kayak misalnya di bagian sana untuk stiker QC, terus untuk stiker Suzuki Way of Life bagian sini. Tapi ini kalau ngomongin untuk antena, ini antenanya sekarang masih belum pakai lagi yang orisinil. Cuma kurang lebih sih hanya ada beberapa bagian yang emang belum di restore lagi ke orisinil. Sangat nggak masalah. Lanjut ke bagian samping, ini yang gue lihat kebanyakan juga kondisinya sangat luar biasa oke. Pertama ngomongin untuk si dekal atau body stripingnya. Ini ujung-ujungnya gue lihat belum ada yang meletek teman-teman, belum ada yang angkat. Dan si warna biru-birunya ini juga masih belum pada pudar. Jadi masih pada padat si warnanya. Terus teman-teman, ini buat emblemnya. Ini emblemnya juga masih kondisinya masih oke, si emblem katananya. Dan ini kalau gue lihat emang bukan beli baru ya. Kayaknya kondisinya emang dari awal masih cukup oke. Dari tahun 2002 sampai ke 2021 ya. Lumayan bertahan juga sih. Nah teman-teman, terus cara overallnya lagi, kayak misalnya untuk spionnya, ini spion orisinilnya, over fender orisinil dan kondisinya juga masih bagus, si plastiknya, tutup untuk bensinnya, ini juga masih oke, masih bisa ngunci gue yakin. Dan semuanya masih orisinil, termasuk untuk si kepet belakang. Tapi yang ditambahin sama Yodi itu untuk yang kepet depan ini. Jadi aslinya dia nggak pakai kepet depan, cuma sama Yodi tambahin juga untuk ngindarin juga ya yang namanya kotoran kayak kerikil, pasir segala macem nempel ke bagian sini. Itu dia, jadi lebih ke untuk perlindungan juga. Jadi ada satu hal yang tidak orisinilnya tapi ditambahin di sini. Terus kalau hal orisinil yang dicopot di bagian samping ada satu, yaitu untuk footstep. Dia aslinya ada footstep besi hitam gitu teman-teman, yang pijakannya modelnya kayak apa namanya aluminium gitu. Itu ya orisinil tapi banyak juga yang nggak suka ya, karena agak cukup menyusahkan juga. Dan overall tampilannya jadi nggak bersih aja ya. Di bagian sininya ada footstep itu. Jadi tadi footstepnya udah dicopot. Sekarang gue pengen nyobain buat pintunya. Ini jadi salah satu penilaian yang cukup krusial juga, yaitu untuk segimana renyahnya si pintu. Ternyata sangat kriuk dan renyah. Jadi ya
kurang lebih overallnya untuk si kondisi pintunya juga masih oke. Jadi kalau gue lihat secara garisannya semuanya masih ketemu, masih belum ada bodinya yang capek. Dan itu mungkin juga jadi salah satu kelebihan juga kalau untuk Katana yang tahun-tahun muda, kita lebih jarang lagi ngelihat ada resiko seperti udah karatan maupun garisannya udah pada nggak ketemu teman-teman. Nah, tapi ngomong-ngomong karatan, gue akan ngebahas untuk yang berikutnya, yaitu untuk ke sasisnya atau bagian kolong-kolongnya. Jadi kalau ngomongin kolong-kolong ya teman-teman, Suzuki itu dari dulu udah kerjasama dengan pihak ketiga untuk paket perawatan anti korosinya. Kalau tahun 90-an kalau nggak salah kerjasama sama Ziebart, pas tahun 2000-an kerjasamanya dengan Tafkot Dinol. Jadi Katana GX milik Yodi ini dia udah belinya yang paketan dengan Tafkot Dinol. Jadi bagian sasisnya kolong-kolong ini udah disemprot untuk anti korosinya berwarna hitam ini, sehingga warna sasisnya udah nggak semestinya ya. Mestinya kan dia warna body dengan warna sasisnya sama, tapi ini udah full hitam semua. Ya, sebenarnya sih ada yang ngelihatnya kayak jadi kurang manis juga ya, karena dalamannya warnanya hitam doff semua, tapi kembali lagi ini untuk ke proteksinya. Jadi ya, menurut gue apalagi dengan kondisi body yang seperti ini, rasanya kalau nggak diinvestasi dengan baik untuk perlindungannya akan sedikit disayangkan. Oh ya, lanjut lagi ngomongin untuk anti karat. Jadi kalau untuk di Katana yang dia sekaligus paket untuk nyemprotin anti karat ini, di bagian pintu sini ini ada beberapa tutup karet. Ini adalah bagian tempat untuk nyemprotin si anti karetnya ini ke bodi. Jadi itu dia kenapa dia ada lubang-lubang yang ditutupin sama si karet penutup ini. Kurang lebih bedanya itu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang teman-teman. Sebelum gua ngomongin untuk bagian belakangnya, gue pengen ngebahas dulu untuk ban dan velgnya. Jadi untuk bannya ini emang udah nggak pakai ban yang aslinya ya, karena pastinya udah jaraknya 20 tahun yang lalu pas dapat mobil ini. Jadi ini bannya udah diganti pakai Dunlop SP Sport LM704. Ya, ini emang bukan bawaan bannya dari Katana GX, tapi ukurannya tetap sama. Dan itu yang penting juga teman-teman. Jadi ukurannya 205/70 R15. Sementara untuk velgnya, ini adalah velg kaleng aslinya untuk Katana. Waktu Katana awal keluar yang facelift ini, yaitu di tahun 93, dia itu antara yang GX dengan yang DX itu ada perbedaan, di mana kalau yang GX itu yang alloy, DX yang kaleng. Sekarang untuk yang di tahun ini pun menggunakan velg yang model kaleng ini untuk GX. Ya emang tetap ada beberapa varian velg lainnya lagi. Yang unik teman-teman, jadi di velg ini dia di bagian tengah-tengahnya sini, pinggir sih ya sebenarnya, dia ada semacam silikonnya lagi. Dan silikon ini menandakan kalau velg ini masih orisinil, belum pernah dicat. Karena kalau misalnya dicat, ini biasanya ya orang-orang suka pada ngelepasin si silikonnya ini. Yang ada akhirnya ya orisinalitasnya agak berkurang dan suka terjadi karat di sela-sela atau gotnya sini. Ya, jadi ini masih pakai velg kalengnya. Dia itu ukurannya 15 dengan lebar 5,5 inch. Lanjut lagi teman-teman, kalau untuk pintunya, ini dia kaca belakangnya itu nggak ada defoggernya. Nggak kayak seperti yang ada di Jimny Jepang. Jadi kalau Katana, full sampai tahun terakhir, dia nggak ada defogger. Ada satu hal yang udah dimodif sama Yodi, yaitu nambahin untuk third brake lampnya di sini. Ya, lebih untuk faktor safety juga kata Yodi. Udah gitu kalau kita ngomong pintu belakangnya juga masih oke, garisannya masih ketemu, kondisinya untuk bumpernya juga masih oke, lampu masih seger, dan untuk si knalpotnya dia udah dibikin jadi kinclong ya, udah dipoles lagi. Tapi knalpotnya full sampai ke header depan itu masih standar, jadi nggak ada yang dirubah sama sekali. Oke, sekarang gue pengen coba buat buka dan kita ngeliat dulu bagian belakang ya. Oke, bentar gue nyoba buat tutup dulu. Oke, masih renyah. Ini dia teman-teman. Yang pertama gue lihat, ini buat kunci-kuncinya, ya, buat kunci roda, segala macam, obeng, kunci pas ada di sini. Terus ini buat si jok belakangnya, semua kondisinya masih oke. Si ikatannya ini juga menarik banget nih, kondisinya masih sangat bagus. Ya, ini kalau teman-teman lihat, mestinya dia ada kayak karetnya ya, buat ngeganjel si bagian
kaki jok belakang ini, tapi karena nggak ada, ini sementara dikasihin ada lipetan ban dalam dulu di sini. Jadi nggak jeduk-jeduk dia, nggak gubrak-gubrak teman-teman. Terus buat karpetnya kondisinya juga masih oke semua teman-teman. Ini kalau gue lihat ya ke bagian lantainya, ini bagian lantainya si tutup karetnya ini yang di bodi masih pada utuh semua. Masih ada semua. Sangat menarik. Oke. Tutup. Kita akan coba lihat ke bagian dalam ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Gue pengen nikmatin dulu Katana yang sangat orisinil ini, dimana gue ngeliatin banyak bagian-bagiannya yang masih seperti kalau misalnya gue baru ambil dari dealer ya, pas masih baru. Oke, pertama gue pengen ngomongin untuk joknya. Joknya yang depan dan belakang, ini semua masih orisinil dan kondisinya masih sangat menarik banget. Dari untuk bagian fabriknya maupun untuk bagian yang seperti suede ya di pinggir-pinggirnya ini. Terus udah gitu buat karpetnya kayak gue bilang tadi, karpet orisinilnya. Buat shifternya, bootsnya juga masih boot aslinya. Buat dashboardnya kondisinya juga masih oke teman-teman. Ini full orisinilnya kalau GX seperti ini. Kayak gue bilang tadi, pakai AC Denso, panelnya seperti ini, dan terus si tip Kenwood-nya, ya ini, yang masih nempel sekarang. Bahkan di dalam masih ada kasetnya. Oh enggak ya, ini punya pribadi untuk si kasetnya. Terus udah gitu, bagian yang ada dirubah itu untuk tempat koin di sini. Dia kan aslinya tertutup, tapi udah diganti dia, tapi bawaan SGP juga untuk jadi tempat koin. Sementara untuk lainnya kayak misalnya cluster instrumennya, setirnya, semuanya bagiannya masih orisinil teman-teman. Ini luar biasa sih. Termasuk kayak gue lihat door trimnya. Ini door trimnya masih kondisinya seger banget. Walaupun emang banyak bagiannya di dalam sini yang masih bisa kita beli untuk orisinilnya ya, keluaran dari SGP. Termasuk kayak misalnya karet-karet pedalnya ini semuanya bisa kita dapat. Jadi kalaupun teman-teman ada yang pengen bikin yang seger lagi, insya Allah juga nggak terlalu susah. Nah teman-teman, di bagian dalam sini sebenarnya ada yang udah dirubah, yaitu untuk seat beltnya. Jadi untuk seat beltnya, dia udah nggak orisinil, dia modelnya udah yang narik ya, jadi yang bisa kencang sendiri, bisa kencang sendiri. Tapi ini juga katanya untuk safety juga, jadi untuk seat beltnya diganti yang lebih modern, bisa ini supaya dia lebih renggang. Kalau aslinya kan dia modelnya yang kita harus nyetel sendiri gitu teman-teman. Terkadang kalau kita nyetel sendiri masih suka agak longgar gitu ya, nggak benar-benar kita set sampai kenceng. Dan kalau agak longgar itu ada bahaya kalau sampai terjadi accident. Jadi ya buat ini oke lah di upgrade jadi yang model lebih modernnya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk bagian mesinnya teman-teman. Ini juga luar biasa, perintilan yang nempel masih orisinil semua dan kondisinya sangat seger ya dari yang bisa gue lihat dengan kasat mata. Pertama sebenarnya yang udah dirubah atau udah dimodif yaitu untuk peredam. Kata Yodi ini supaya si kap mesinnya nggak ngebule ya, nggak ngebladus gitu. Jadi dikasih peredam panas di bagian kap mesinnya. Terus perintilan yang harus dilengkapinnya lagi adalah untuk gagang kap mesinnya. Jadi untuk sementara ini diganjel dulu buat ngerebahin kap mesinnya. Sisanya ada beberapa lagi teman-teman sebenarnya yang dirubah. Pertama untuk akinya udah pakai aki kering. Ini juga sifatnya untuk safety juga dan untuk perlindungan juga. Karena kalau aki basah itu salah satu yang bikin resiko korosi di bagian bawah sana ya karena si air aki itu. Jadi akinya udah pakai aki kering. Terus udah gitu ini untuk klaksonnya juga udah di upgrade ya. Katanya ya nggak tahan. Pengen upgrade yang suaranya agak lebih cocok lagi. Habis itu yang lain yang gue suka kayak misalnya dongkrak masih lengkap. Terus untuk air filter dia perpanjangan selang fleksibelnya ini masih ada di sini teman-teman. Terus yang gue suka juga ini nih. Ini bagian si busa empuk yang bagian depan sini. Ini juga kondisinya masih oke ya. Masih belum pada brodol gitu atau rontok. Sementara untuk yang lainnya ini sistem pengapian standarnya yaitu platina masih dipertahanin dan dengan kondisi yang udah seger semua. Untuk karburator juga tetap standarnya tapi juga udah direkondisi. Terus kalau gue lihat untuk beltnya, terus juga untuk kipasnya
kondisi radiator, power steeringnya, semuanya masih sangat menarik. Ya, kurang lebih kayak abis ngelihat mobil yang baru keluar dari showroom ya. Bukan dari kinclongnya, tapi dari keutuhannya. Nah, saatnya sekarang kita untuk nyobain nih. Gimana rasanya Katana GX 2002 yang bentukannya seperti keluar dealer. Ini yang langsung gua rasain pertama adalah untuk kekedapannya, teman-teman. Buat kekedapannya itu emang ternyata lumayan berasa bedanya. Mungkin juga karena dari faktor bodinya masih lempeng, jadi karetnya itu untuk nutupin kayak bagian pintu dan bagian-bagian lain di firewall misalnya. Terus juga ditambah untuk di karpetnya yang juga ada peredamnya, itu sangat membantu untuk ngedapetin rasa naik Katana yang nggak terlalu rock and roll ya, nggak terlalu kayak cowboy banget gitu kayak Inspektur Vijay. Terus yang gua rasain berikutnya adalah untuk mesinnya. Untuk mesinnya ini nggak cuma enteng aja, tapi juga yang gua rasain dia itu untuk si pengapiannya stabil banget ya, nggak ada kayak suara-suara deng gitu, kayak suara kayak pengapiannya nggak stabil, terus jadi tenaganya agak set hilang bentar kayak gitu sih. Itu untuk mesinnya. Oh iya, ngomong-ngomong untuk mesin, mestinya kan kalau mesinnya itu masih pakai kipas yang bawaan ya, yang standarnya, itu yang berasa adalah tenaga mesinnya yang masih cukup berat ketimbang kalau udah dipakein Visco atau dipakein kipas yang elektrik. Tapi di mobil ini ya mungkin secara overallnya karena emang lebih seger juga bagian-bagian dari mesinnya, jadi walaupun pakai kipas biasa tetap berasa enteng. Ini coba gua agak pol dikit, 60, 70, mau masuk 80 nya ini masih gigi 4, oke gigi 5 di 80, ini naiknya masih enteng banget teman-teman. Ya, ini emang sebenarnya ada beberapa faktor juga sih, selain juga bannya ukurannya masih ukuran standar, jadinya ya untuk ngeraih top speed yang lebih tingginya lagi itu lebih mudah. Sekarang kalau kita ngebahas untuk suspensi teman-teman, ini kan suspensinya masih full standar, dimana kalau full standar itu salah satu yang dikeluhkan adalah untuk kekerasannya ya, terutama yaitu dia dari pernya faktor utamanya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin secara kondisi overallnya itu masih oke, terutama karet-karet, misalnya karet busing, karet body, dan beberapa bagian lainnya, misalnya mounting mesin, mounting transmisi, itu cukup membantu juga untuk ngebikin rasanya apa ya, kayak keras karet gitu ya, bukan keras batu. Karena kalau yang udah tua, udah kondisinya udah nggak terlalu bagus, keras itu jadi keras batu, dan itu yang nggak kita semua inginkan. Jadi kayak ini misalnya gua nyobain lewatin polisi tidur, bentar ya, coba ya gua tungguin lewatin polisi tidur. Oke, ini ada polisi tidur teman-teman, turunin gigi dulu, pakai gigi 3. Ada suara kunci yang bikin ngeganggu, tapi sebenarnya untuk bantingannya kerasnya keras yang agak ini ya, agak nahan, karena kerasnya menurut gua keras karet. Ya tetap kalau dibilang nyaman sih juga nggak terlalu nyaman banget, tapi kayak ya udah bisa diterima gitu, kayak nggak terlalu sakit di badan. Itu sebenarnya gua kembali lagi kayak pengalaman waktu gua pertama kali nyobain Katana baru. Jadi Katana itu adalah salah satu mobil yang gua pakai untuk belajar teman-teman, balik ke zaman sekolah dulu. Jadi Katana emang Katana baru, dan gue teringat lagi untuk si bantingan suspensinya, kurang lebih ya bantingannya kayak dulu pas gue pertama kali nyobain Katana zaman-zaman sekolah, zaman-zaman baru belajar nyetir. Secara keseluruhannya gue ngerasain emang kayak nyetir Katana yang baru keluar dari dealer. Gue nggak terlalu banyak nemuin kesan yang kelihatan udah mobil lama, tapi justru sebaliknya kayak nyetir mobil Katana baru. Ya, kalau gue boleh kasih kesimpulan apa sebenarnya yang gue suka dari nyetir Katana ya, atau Jimny generasi kedua, yaitu fun to drive-nya. Sebenarnya fun to drive-nya lebih di off-road-nya ya, karena kalau misalnya kita ngomong untuk hariannya, enaknya sebenarnya karena kecil, karena iritnya nggak repot kita mau parkir, mau manuver di Jakarta misalnya ya, yang super hektik dan padat.
Tapi selain itu sebenarnya enaknya untuk dipakai off-road. Katana atau generasi kedua dari Jimny tetap menjadi mobil yang paling mudah untuk kita mulai off-road. Handlingnya itu gampang, enak. Untuk partsnya juga kita tahu itu gampang dan nggak mahal. Dan kenapa mobil ini tetap gua rekomendasikan untuk yang pertama kali mau off-road? Karena bobotnya ringan. Dan bobot ringan itu menjadi salah satu faktor utama untuk memudahkan kita dalam off-road. Manfaatnya banyak banget kepakainya. Ya, jadi kurang lebih gitu teman-teman. Gue mau kembali nikmatin Katana yang baru keluar dari dealer ini ceritanya. Dan semoga video bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kembali lagi gue doain semoga kalian semua dalam keadaan sehat sekeluarga. Dan kita akan ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Oke, dadah, assalamualaikum.